Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati, dosen pengampu materi elektronika Bapak Ade Sumaydi STMkom. Perkenalkan, nama saya Siti Satirodiah, NIM 2319109000321, kelas 02 SKME 002, reguler CS. Untuk memenuhi tugas elektronika, saya akan mempresentasikan rangkaian elektronika sederhana. Pembahasannya itu yang pertama ada Arduino 1.8.19 pemrograman sistem, yang kedua pemrograman sistem Walkway Online, yang ketiga rangkaian microcontroller system, yang keempat simulasi rangkaian based on Walkway. Sebelum kita membahas tentang Arduino, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu Arduino. Arduino adalah platform elektronik yang bersifat open source dan digunakan untuk merancang dan membangun perangkat keras serta perangkat lunak yang interaktif. Arduino juga merupakan alat yang sangat fleksibel dan dapat digunakan oleh siapa saja, baik pemula maupun ahli, untuk mengeksplorasi dunia elektronik dan pemrograman. Lalu selanjutnya itu pentingnya instalasi Arduino. Instalasi Arduino IDE sangat penting karena merupakan langkah awal yang wajib dilakukan untuk memulai proyek dengan platform Arduino. Selanjutnya cara menginstalnya bisa dibuka Google Chrome, lalu cari Arduino IDE atau arduino.cc. Di situ dibuka, setelah itu pilih software, lalu di situ banyak tipe Arduino. Karena kita pakainya tipe Arduino IDE 1.8.19, maka dicari. Lalu di situ ada download option. Karena saya sendiri pakai Windows, jadi saya downloadnya menggunakan Windows. Tapi kalau misalkan ada yang pakai Linux bisa juga. Di sini ada ya pilihannya. Dan macOS juga ada. Di sini boleh dipilih. Jadi sesuai pemakaiannya, pakainya yang apa. Lalu setelah itu di-download menggunakan sesuai yang kita pakai. Lalu setelah itu downloadannya ketika sudah selesai dibuka, di situ ada pilihan banyak centangnya, yang 1 2 ada berapa ini? Ada 5 ya. Dicentang semua. Lalu setelah itu tinggal tunggu downloadnya selesai ya. Setelah downloadnya selesai, langsung bisa terbuka. Atau ada juga cara yang lebih simpel. Cara yang lebih simpel itu lewat Microsoft Store. Lalu buka, di situ klik Arduino IDE. Lalu kalau belum di-download, download dulu ya. Kalau udah di-download tinggal buka open. Nah, di sini udah langsung terbuka nih. Tinggal dimasukin aja coding-coding yang mau kita pakai. Setelah itu mengenal Arduino dan komponennya. Di sini Arduino-nya Arduino Uno ya. Setelah itu ini dia komponen-komponen banyak ya. Ada juga USB plug, ada analog reference pin, ada digital ground, ada banyak di sini. Lalu kita masuk ke poin kedua. Poin kedua itu pengenalan Walkway Online. Apa yang dimaksud Walkway Online? Walkway Online adalah Walkway Online adalah platform online yang menyediakan simulasi interaktif untuk proyek-proyek berbasis Arduino dan microcontroller lainnya. Lalu di sini juga ada keunggulan menggunakan Walkway Online. Tentu ada ya keunggulannya. Keunggulan menggunakan Walkway Online yang pertama, aksesibilitasnya tinggi. Yang kedua, efisiensi dari biayanya. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Yang keempat, fleksibilitas dan skalabilitas. Yang kelima, pembelajaran pendidikan. Yang keenam, prototypingnya cepat.
yang ke-7 kolaborasi dan komunitas, yang terakhir ke-8 pembaharuan dan dukungan berkelanjutan. Itu tadi keunggulan menggunakan Walkway Online. Selanjutnya ada contoh juga nih, contoh Walkway Online di sini. Saya sendiri ambil contoh dari tugas elektronika dari Pak Ade pertemuan sebelumnya ya. Di sini sudah tertera Walkway Online-nya. Di sini codingannya ya. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga. Rangkaian mikrokontroler sistem. Pengertian rangkaian mikrokontroler sistem apa sih? Oke, kita bahas ya. Mikrokontroler adalah teknik yang mempelajari teknik pengendalian perangkat elektronik melalui kombinasi perangkat keras, rangkaian elektroniknya, dan perangkat lunak pemrogramannya. Di sini juga ada contohnya. Nah, contohnya. Kalau ini contohnya yang ini ya, yang belum ada kabel-kabelnya, ini yang belum tersusun. Kalau kita buka Walkway pasti langsung ada ini, tapi belum ada kabelnya. Nah, kita rangkai dulu. Yang di sampingnya ini nih, ini sudah terangkai ya, ini sudah kabelnya udah rapi, tersusun rapi, dan untuk warna kabelnya bisa diubah tergantung sesuai yang kita mau ya. Ini contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya poin keempat. Udah mau poin terakhir, poin keempat. Poin keempat itu simulasi rangkaian based on Walkway. Kita bahas dulu ya. Simulasi based on Walkway ini dapat membantu pengguna dalam menguji fungsi dan kinerja rangkaian sebelum mengimplementasikan dalam dunia nyata. Ini adalah alat yang berguna untuk pendidikan dan pengujian desain elektronik tanpa perlu menggunakan perangkat keras fisik secara langsung. Di sini juga ada ya videonya, di sini ada videonya. Nah, tadi kan poin yang pertama itu kita menginstal ya. Poin yang kedua itu di situ ada tentang codingannya. Yang ketiga itu tadi kita lihat lagi. Yang ketiga itu rangkaian mikrokontroler. Nah, di sini tuh simulationnya itu tersusun ya, tersusun di sini. Kabel-kabelnya udah rapi. Nah, poin yang keempat kita jalankan kira-kira bisa atau enggak. Nah, di video ini ternyata alhamdulillah bisa ya. Ini udah bisa menyala, udah bisa berjalan. Oke. Arduino itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau udah kelebihan pasti ada kekurangannya. Oke, kelebihan Arduino. Yang pertama, mudah digunakan. Arduino dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan pemrograman. Yang kedua, platform open source. Arduino bersifat open source, artinya spesifikasi hardware dan software tersedia secara luas dan dapat dimodifikasi. Yang ketiga, komunitas yang benar. Arduino didukung oleh komunitas global yang aktif dan beragam. Yang keempat, biayanya terjangkau. Yang kelima, platform yang fleksibel. Arduino mendukung berbagai sensor dan perangkat tambahan, memungkinkan integrasi dengan berbagai macam perangkat keras dan aplikasi. Yang keenam, dukungan multi-platform. Arduino IDE dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Nah, Arduino juga memiliki kekurangan. Kekurangan Arduino itu yang pertama,
Keterbatasan performa. Arduino memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan, proses, dan kapasitas memori jika dibandingkan dengan mikrokontroler dan platform pengembangan lainnya yang lebih canggih. Yang kedua, tidak cocok untuk aplikasi tingkat lanjut. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pin. Yang keempat, konsumsi energi yang lebih tinggi. Arduino tidak dirancang untuk efisiensi energi yang tinggi. Yang kelima, ketergantungan pada ID Arduino. Meskipun Arduino ID mudah digunakan, beberapa pengembang mungkin menganggapnya kurang fleksibel atau kurang kuat dibandingkan dengan lingkungan pengembangan lainnya seperti Visual Studio atau platform I/O atau I/O ya. Itu cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau yang kurang pas gitu ya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.